Hai anak-anakku semua, jumpa lagi dengan Bu Ira dari SMP Negeri 24 Semarang. Anak-anakku, kalian pasti pernah melihat bayangan kalian sendiri di cermin atau melihat bayangan benda yang dicerminkan oleh air. Kalian pasti juga pernah meniup balon, menaiki biang lala, naik komedi putar, dan melihat benda yang bergerak. Kejadian-kejadian yang Bu Ira sebutkan tadi merupakan bagian dari transformasi. Transformasi terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang refleksi. Refleksi merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Refleksi terhadap sumbu X. Sebuah segitiga akan kita refleksikan terhadap sumbu X. Segitiga ABC dengan titik A negatif 1,2, titik B 1,4, dan titik C 2,1. Bayangannya akan menjadi titik A negatif 1, negatif 2, bayangan titik B 1, negatif 4, dan bayangan titik C 2, negatif 1. Jika kita perhatikan perubahan titik-titik koordinat segitiga ABC, maka bisa kita rumuskan jika titik asal X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik koordinat bayangannya akan menjadi X, negatif Y. Refleksi terhadap sumbu Y. Sebuah segi empat akan kita refleksikan terhadap sumbu Y. Segi empat KLMN memiliki titik koordinat N di 2,3, L 1,0, M 3, negatif 1, dan N 4,2. Koordinat bayangan dari titik K adalah negatif 2,3, bayangan L negatif 1,0, bayangan M negatif 3, negatif 1, dan bayangan titik N adalah negatif 4,2. Jika kita perhatikan perubahan titik koordinat segi 4 KLMN setelah kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka dapat kita rumuskan pencerminan terhadap sumbu Y dengan titik asal X, Y, maka titik koordinat bayangannya menjadi negatif X, Y. Refleksi terhadap garis X sama dengan Y. Segi 4 CDEF akan kita refleksikan terhadap garis X sama dengan Y. Titik C berada di 4,2, titik D 4, negatif 2, titik E 6, negatif 2, dan titik F 6,2. Setelah kita refleksikan terhadap garis X sama dengan Y, maka bayangan titik C menjadi 2,4, bayangan titik D adalah negatif 2,4, bayangan titik E negatif 2,6, dan bayangan titik F adalah 2,6. Jika kita perhatikan perubahan pada titik-titik koordinat segi 4 CDEF, maka bisa kita rumuskan titik asal
X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y, maka titik koordinat bayangannya menjadi Y, X. Refleksi terhadap garis X sama dengan negatif Y. Segi 4 CDEF akan kita refleksikan terhadap garis X sama dengan negatif Y. Segi 4 tersebut titik koordinatnya adalah titik C negatif 4,2, D negatif 6,1, E negatif 3, negatif 2, dan F negatif 2,0. Setelah direfleksikan segi 4 CDEF, maka bayangannya menjadi di C negatif 2,4, bayangan titik D di negatif 1,6, bayangan titik E di 2,3, dan bayangan titik F di 0,2. Jika kita perhatikan perubahan titik koordinat dari segi 4 tersebut, maka dapat kita rumuskan pencerminan terhadap garis X sama dengan negatif Y dengan titik asal X, Y, maka titik koordinat bayangannya menjadi negatif Y, negatif X. Refleksi terhadap sumbu X sama dengan A. Sebuah segitiga akan kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Segitiga CDE berada pada titik koordinat C negatif 2,4, titik D negatif 3,1, dan titik E 0,3. Koordinat dari bayangan titik C adalah 6,4, bayangan dari D adalah 7,1, dan bayangan dari E adalah 4,3. Jika kita perhatikan perubahan titik koordinat bayangan dari segitiga CDE tersebut, dapat kita rumuskan pencerminan terhadap garis X sama dengan A dengan titik asal X, Y, maka titik koordinat bayangannya menjadi 2A dikurangi X, Y. Refleksi terhadap sumbu Y sama dengan B. Segitiga CDE akan kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Titik koordinat segitiga tersebut adalah titik C negatif 2,3, titik D negatif 3,0, titik E 0,2. Bayangan dari segitiga tersebut adalah bayangan titik C di negatif 2, negatif 5, bayangan titik D di negatif 3, negatif 2, dan bayangan titik E adalah 0, negatif 4. Jika kita perhatikan perubahan titik asal dan bayangan dari segitiga CDE, maka dapat kita rumuskan pencerminan terhadap garis Y sama dengan B dengan titik asal X, Y, maka titik koordinat bayangannya menjadi X, 2B dikurangi Y. Demikianlah video pembelajaran tentang refleksi kali ini. Untuk mengetahui pemahaman kalian setelah menonton video ini, kerjakan tugas refleksi berikut ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.